Salam. Kita akan membaca firman Tuhan yang pasti akan memberkati kita, saudara. Kita akan membaca Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2, saudara. Dengan judul, Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama, minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu itu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tema hari ini, saudara, di mana ia diletakkan. Sudah dikasih Tuhan, ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa, sebuah peristiwa yang hebat. Dikatakan di sini di Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang pertama. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Berarti kejadian ini terjadi pada pagi hari. Bahkan Alkitab katakan pagi-pagi benar. Apa yang dilakukan oleh manusia pada pagi-pagi, saudara? Apalagi ini adalah pagi-pagi benar. Tidak banyak orang yang akan melakukan tugasnya. Tidak banyak orang yang akan melakukan kegiatannya. Tetapi hari itu menjadi hari yang indah. Pagi itu menjadi pagi yang hebat. Pagi itu menjadi pagi yang luar biasa. Pagi yang penuh mujizat. Pagi yang penuh dengan kuasa. Hari ini Tuhan akan menjadikan hari-hari saudara hari-hari yang penuh kuasa. Hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Penuh dengan sukacita. Penuh dengan kemenangan. Penuh dengan kuasa. Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan saudara. Seperti kita baca di sini, dikatakan selanjutnya Yohanes 20 ayat yang ke-1, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ada wanita yang bernama Maria Magdalena datang ke kubur itu di pagi hari. Ini luar biasa, saudara. Seorang wanita pada pagi-pagi benar, dengan begitu berani, dengan begitu semangat, dengan begitu luar biasa datang ke kubur Yesus. Untuk apa dia datang ke sana? Untuk merempah-rempahi kuburnya. Ini kan luar biasa, saudara. Berarti berita kedua yang Tuhan nyatakan kepada kita di hari yang indah ini, hari yang hebat ini, hari kebangkitannya, ada wanita yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, saudara yang adalah wanita-wanita yang hebat, wanita-wanita yang luar biasa, wanita-wanita yang dipakai Tuhan dengan hebat luar biasa. Karena saudara mau mendengarkan firman Tuhan, saudara mau percaya, saudara mau melakukan semua yang Tuhan katakan. Tuhan akan memberkati saudara dengan berlimpah. Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Bahkan Tuhan akan mengangkat saudara. Tahukah saudara, di akhir zaman ini Tuhan akan membangkitkan wanita-wanita hebat. Wanita-wanita yang jujur, yang tulus, yang mau melakukan semua yang Tuhan katakan. Wanita-wanita itu akan dipakai Tuhan luar biasa. Diberkati Tuhan dalam segala bidang. Kita akan lihat bagaimana wanita-wanita yang dipakai Tuhan dengan hebat di tengah dunia ini. Wanita-wanita yang dipakai Tuhan untuk bersaksi bagi kemuliaan namanya. Kalau kita baca di sini, Maria Magdalena adalah saksi dari kebangkitan Tuhan. Sungguh luar biasa. Jadi saksi dari kebangkitan Tuhan adalah seorang wanita. Berbahagialah saudara yang wanita. Karena Tuhan memilih saudara. Karena Tuhan memakai saudara. Dan karena Tuhan memberkati saudara dengan begitu hebatnya. Tuhan ingin saudara bersaksi bagi banyak orang. Saudara menyatakan kemuliaan Tuhan dimanapun saudara berada. Dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam bisnis. Ini adalah kesempatan yang indah bagi kaum wanita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan akan berikan keberanian kepada saudara. Tuhan akan berikan kekuatan, kuasanya yang hebat terhadap saudara.
Tuhan akan menyertai kehidupanmu, bahkan akan memimpin setiap langkah, setiap yang saudara kerjakan. Bukankah ini hal yang luar biasa, saudara? Sekali lagi, di sini dikatakan Maria Magdalena datang untuk melihat Tuhan. Dan dia melihat kubur yang kosong. Kubur yang tidak ada Yesus di dalamnya. Sebuah kejadian yang indah, kejadian yang dahsyat, begitu mengagetkan. Yesus tidak ada di kubur itu. Sekarang kubur itu kosong. Pasti ada kuasa yang hebat. Pasti ada tangan Tuhan yang luar biasa. Sudah dikasih Tuhan. Berarti yang ketiga, wanita dipakai Tuhan untuk melihat Tuhan. Untuk mendengarkan pesan Tuhan. Ada pesan Tuhan yang hadir di sana, yang meneguhkan dia. Yesus tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Ada firman Tuhan. Jadi berita yang luar biasa hari ini, Tuhan memberikan firman-Nya. Tuhan memberikan pesannya. Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah mengalahkan musuh. Dia sudah mengalahkan maut. Siapa yang bisa mengalahkan maut, saudara? Kecuali Tuhan sendiri. Jadi Yesus bangkit. Karena dia adalah Tuhan. Dia adalah Raja. Dia penguasa. Dia punya kuasa untuk melakukan apa saja. Dan hari itu dia menyatakannya. Dia menyatakannya kepada seorang perempuan. Sekali lagi, saudara, perempuan dikasihi Tuhan. Perempuan ada di hatinya Tuhan. Mereka bukan lagi warga negara kelas 2. Apapun sebutannya. Sekarang mereka menjadi warga yang begitu luar biasa. Dihormati, dihargai, diangkat Tuhan. Hari ini, kalau saudara percaya, saudara akan diangkat Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara akan menerima anugerah Tuhan. Mungkin saat ini saudara dalam keadaan susah, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan putus asa, frustrasi, mau bunuh diri. Dengar firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan datang kepada saudara. Dia sudah bangkit. Dia akan membangkitkan hidup saudara. Dia akan mengangkatmu dari keterpurukan, kebangkrutan, dari sakit penyakit, dari semua yang menghimpit, semua masalah pergumulan yang besar. Dia akan membuktikan kepadamu bahwa dia Tuhan, dia Raja, dia penguasa. Dia lebih besar dari semua yang ada. Lebih besar dari masalahmu, lebih besar dari pergumulanmu, lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Tuhan akan menyatakan kuasanya. Tuhan akan menyatakan berkat-Nya. Inilah yang luar biasa, saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah menyatakan kuasanya kepada orang percaya. Siapakah orang percaya? Saudara dan saya. Jadi yang keempat yang Tuhan ingin nyatakan di hari yang indah ini adalah Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya yang luar biasa kepada orang percaya. Orang yang ada di hatinya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang menyimpannya, merenungkannya, dan melakukannya. Saudara adalah orang-orang yang hebat. Di mata Tuhan. Permata-permata hatinya Tuhan. Tuhan datang untuk saudara. Tuhan bangkit untuk saudara. Tuhan memberikan firman-Nya untuk saudara. Supaya saudara bisa hidup. Supaya saudara bisa berkenan di hadapannya. Supaya saudara bisa melayani Tuhan dengan begitu luar biasa. Hari ini berita yang indah Tuhan berikan kepada kita. Kubur yang kosong. Sudah tidak ada lagi orang di sana. Yang ada adalah Yesus yang sudah bangkit. Percayalah kepada Yesus yang sudah bangkit. Berbahagialah orang yang percaya kebangkitannya. Orang itu akan melihat Tuhan. Orang itu akan menjadi saksi Tuhan. Orang itu akan menerima anugerah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan kekal. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan lihat hati-hati yang terbuka. Yang saat ini
rindu jamahan Tuhan, menjamah mereka. Tuhan menguatkan mereka. Tuhan memberikan kasih, memberikan kuasa, memberikan keselamatan, kesembuhan buat yang sakit. Firman Tuhan berkata, bila firman Tuhan sudah menyembuhkan yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit sembuh, bangun kembali, bangkit, kembali menjadi berkat. Hari ini adalah hari yang indah, hari keselamatan, hari kebangkitan Tuhan, hari di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Tuhan memimpin kami, Tuhan memimpin anak-anak Tuhan, sampai kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tetap semangat, tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.